Oke, balik lagi sama gua, Ranjul Kasturi. Yo guys, kali ini gua sama tetangga gua persis nih, bisa dibilang persis banget pokoknya sebelah rumah gua. Di sini ada Mas Cipuy, gua manggilnya Cipuy, nama asli Made. Kalau lebih akrab aja manggilnya Mas Cipuy ya. Yoi. Oke, Mas Cipuy, gua mau nanya nih Puy, sama lu nih Puy. Nggak usah pakai mas jadi. Oh iya, Cipuy aja. Gua mau nanya sama lu nih tentang nih di depan sini. Oke. Untuk sepatu itu sendiri Puy, yang gua tahu kan sepatu ya udah ini doang gitu, sepatu tuh ini doang udah. Terus sepatu itu ada bagian-bagian khusus nggak sih? Sepatu tuh nggak ada bagian khusus sebenarnya aja. Atau nama-namanya lah? Nama-namanya ada. Bagian-bagian sepatu. Iya. Tapi kalau bagian khusus sih sebenarnya nggak ada. Jadi coba jelasin. sepatu tuh yang pasti tuh bagian bawah tuh biasanya kita nih. Gue juga belum terlalu lama nih nyebur di dunia persepatuan. Oke. Nah, tapi kalau yang kata-kata YouTuber bilang bagian bawah tuh biasanya orang nyebutnya tuh jadi outsole. Bawah outsole. Iklan biasa. Karena kita di komplek mewah kan. Kita di komplek mewah. Tiba-tiba lewat. Oke, bagian bawah itu bagian bawah outsole. tuh biasa disebutnya outsole. Outsole, terus bagian sini nih biasa disebutnya midsole. Midsole. Sama bagian upper. Ada upper sama ada insole nih bagian dalam nih. Kayak gitu. Udah itu doang sih sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya bilang bagian khusus nggak ada aja. Hanya bagian spesifiknya lah ya, nama-namanya aja. Namanya aja, dibagi-bagi aja sebenarnya. Nah, lo kan sekarang berkecimpung di dunia bersih-bersih sepatu nih, atau laundry sepatu lah bahasa kerennya gitu kan. Gue mau nanya nih, kenapa sih sekarang nih, gue selama punya sepatu nih, penyakitnya selalu sama nih Puy. Dalamnya selalu kotor. Dalamnya ini selalu kotor. Dalam ini slope-nya ya. Iya, slope-nya kotor sama dindingnya ini juga suka kotor sih. Sedangkan kalau luar kan, kalau misalkan udah sedikit kita bisa lap dong, hilang. Nah kalau dalam mau lu lap kayak gimana pun kan hilang. Ada malah tambah buluk. Itu kenapa? Sebenarnya biasanya kalau misalnya dari orang nih datang nih aja ya, datang ke tempat gua buat nyuci sepatu. Kalau misalnya mereka kotor, kadang gue suka nanya juga sih, gitu. Gue suka nanya juga. Biasanya kalau tebakan gua, biasanya tuh mereka jarang banget atau nggak males buat pakai kaos kaki ya. Jadi pakai sepatu tuh udah pakai aja gitu. Jadi mereka nggak pakai kaos kaki. Biasa pakai slip on kali ya. Iya, mungkin mereka males atau gimana kali ya. Nah, itu tuh jadi sebenarnya kalau menurut gua penyebab utamanya tuh karena mereka jarang pakai kaos kaki. Kenapa? Soalnya ya lu kan pakai sepatu lembab ya. Di dalam kan lembab kan. Begitu tergantung lagi nih balik ke mobilitas lu masing-masing lagi nih. Aktivitas lu. Nah, kalau aktivitas lu semakin sering jalan kaki atau mungkin lu lari-larian, ya otomatis kan pasti kaki lu semakin berkeringat lah. Keringat itu yang mengakibatkan kotor. Yoi, dekil. Dekil, kaki lu jadi berdaki. Daki ya kan, jadi daki, jadi buluk, jadi itu bau dong. Jadi bau sih. Gitu sebenarnya. Itu kalau menurut gua sih. Tapi kalau misalnya penyebab aslinya, gua sendiri nggak tahu. Gitu. Tapi kalau menurut gua, asumsi gua ya seperti itu. Berarti kebanyakan seperti itulah. Kebanyakan ya. Seperti kalau itu. Kalau kotor dalam itu gara-gara elonya sendiri yang jorok berarti. Betul, makanya pakai kaos kaki, jangan nyusahin gue. Atau kaos kaki bolong apa yang penting lu pakai aja. Betul. Yang penting lu pakai sepatu, lu harus lapisin sih. Soalnya lu kalau lapisin kaos kaki tuh banyak fungsi juga aja. Salah satunya. Satu lu nggak gampang kotor, nggak gampang dekil. Terus yang kedua nih, ini kan biasanya kan ada tulisannya nih. Dalam sini. Nah lu tuh jadi nggak gampang hilang. Kayak gitu. Jadi ini buat jaga sepatu itu juga dong. Betul. Merek lu tuh tetap kelihatan. Kalau lu pakai sepatu mahal kan tapi nggak tahu. Ini merek apaan nih, sayang kan, ini sepatu lu 2 juta, 3 jutaan. Percuma punya sepatu mahal, cuma ada ceplakan telapak kaki di bawahnya. Dekil lagi. Bau. Terus lanjut Boy. Apaan? Gue biasa kalau bersihin sepatu nih, itu cuma gue lelepin biasanya. Gue taruh bak, gue jeburin, gue sikatin. Lu lelepin? Iya, gue jeburin aja. Nah itu penyakit tuh, itu penyakit banget. Biasanya tuh orang kadang kurang pengetahuan aja, gitu. Dan memang ini sebenarnya awam banget dan basic banget sih. Gitu. Berarti yang gue lakukan itu sebenarnya salah nggak? Salah aja. Oh itu salah? Salah banget. Nah biasanya gue juga baru tahu sebenarnya sejak gue berkecimpung di sini. Gitu. Jadi memang sebenarnya tuh nggak boleh lu nyelupin sepatu ke dalam air aja ya. Nyelupin sepatu ke dalam air aja itu sebenarnya nggak boleh. Dan apalagi jangka waktunya lama nih. Lu direndam terus lu tinggal gitu ya. Nah itu aja sebenarnya udah nggak boleh. Kenapa tuh? Karena ini kan di dalam sepatu ini kan ada ini kan ada lem kan. Nah lem ini kalau udah bercampur sama air dia bisa ngelupas.
Dia jadi nggak rekat lagi gitu aja. Jadi lapuk. Jadi Lem-lemnya lapuk. Oh lapuk. Lo bikin lapok. Bukan, enak lapuk. Gitu. Oh gitu. Sebenarnya gitu aja. Jadi sebenarnya lu celupin ke dalam air aja, Mhm. ya efeknya akan seperti itu sebenarnya. Oke. Apalagi lu udah jangka waktu yang lama kayak gitu. Tapi kalau misalnya lu kayak cuma nyebur ke sungai atau kemana, itu masih nggak apa-apa. Soalnya Nggak kan lu masalah. memang aktivitas terus kan, dan itu kan jadi cepat kering kan. Yang penting Gitu. intinya berarti enggak untuk dilelepin ya, enggak dilelepin di dalam air. Itu nggak rekomendasi banget sih, Oke. kayak gitu. Terus solusinya untuk gue bisa bersihin sepatu ini menurut lo yang berkecimpung di laundry sepatu nih, itu gimana? Ya sebenarnya kalau lu mau bersihin sendiri bisa Mhm. aja aja Gimana? kayak gitu. Ya lu bisa pakai cleaner yang emang udah direkomendasiin sama orang-orang. Nah, ini nih, lo bilang cleaner, gue biasa bersihin pakai odol atau nggak deterjen. Nah, odol sama deterjen tuh lu biasa kemakan sama orang-orang YouTube. Iya. Gitu. Iya, Gue sih betul. sebenarnya nggak menyalahkan mereka ya, itu bisa-bisa aja. Terus? Tapi kalau menurut gue tuh nggak rekomen banget gitu. Soalnya Soalnya kenapa tuh gue? biasanya banyak efek sampingnya dari situ aja. Misalnya lu pakai deterjen gitu ya. Emang lu kalau lu baru bersihin pertama tuh lu bisa langsung bersih. Mhm. Tapi efeknya tuh sekitar ya nggak nyampe lah, itu kayak 3 hari, 4 hari itu akan timbul reaksi-reaksi kimia dari si deterjennya sendiri. Oke. Ya tuh Contohnya, dia bisa sepatunya tuh misalkan sepatu itu jadi ada kuning-kuning. Padahal Oh, foto bercak kan kuning enggak, gitu ya? bercak kuning tuh biasanya disebabkan sama kayak gitu enggak. Oke. Kayak gitu. Nah, itu biasanya di uppernya. Gitu. Upper itu di beda atas ini ya, upper tuh atas. upper tuh atas. Oke. Itu beda sama unyellowing yang biasa terjadi di midsole. Itu beda. Unyellowing di midsole. Gitu. Itu sebenarnya nggak terpengaruh sama deterjen. Karena kalau midsole itu bahannya kayak karet gitu kali betul, ya. karet. Gitu. Paham. Kayak gitu. Makanya memang nggak direkomendasiin banget deh lu kalau lu pakai apa? Atau deterjen bubuk lainnya. Apalagi odol-odolan atau nggak baking soda. Itu malah nggak boleh. Salah gue berarti itu nonton di. Ya gue sih salah. gue sih nggak ngomong salah ya. Gue nggak ngomong salah. Kurang tepat. Gue cuma bilang itu nggak rekomendasi. Oh, gitu aja. Oke, nggak Tapi kalau lu rekomendasi. mau tetap pakai gituan ya silakan aja. Balik ke kita yang masing-masing. Betul. Gue juga nggak ngarang sih lu pakai gituan. Paham. Kayak gitu. Nah, Puy, gini. Hmm. Cara bersihnya itu step awalnya dari mana sih? Step by stepnya? Langkah awal yang lo lakuin tuh apa sih? Jadi sebenarnya kalau di laundry sepatu nih ya, khusus laundry sepatu tuh airnya tuh cukup sedikit aja. Makanya kan kita biasa bilang kan dry clean kan. Dry Ya, clean. sebenarnya sih nggak dry banget juga, tapi semi dry lah. Jadi biasanya kalau di tempat gua SOP-nya tuh cuman pakai air 1 mangkok. Mangkok kecil aja lah, mangkok kayak lu kalau misalnya makan di restoran. Mangkok kobokan itu lah. Mangkok kobokan bener banget. Udah air Oke. segitu aja sih. Air segitu aja, terus lu campur cleaner. Lu campur cleaner, habis itu lu siapin sikat gigi boleh, sikat apapun lah sebenarnya lah. Ini sikatnya teksturnya lembut atau kasar atau keras gitu, Bu? Itu banyak banget sih. Itu banyak Tergantung. banget. Itu tergantung bahan sebenarnya. Tergantung bahan. Itu Bahan sepatunya ini sendiri. nih? betul, itu tergantung bahan sepatunya sendiri Oke, gitu. Jadi paham gua. gue sih nggak mau masuk sampai sana, itu terlalu dalam ya. Itu terlalu dalam. Tapi kalau misalnya gue nyaraninnya, lu cukup kalau misalnya di rumah nggak pada punya sikat-sikat yang memang khusus seperti itu, Iya. menurut gue lu siapin aja sikat gigi itu udah cukup banget. Sikat gigi. Sikat gigi itu udah cukup banget. Lu punya sikat gigi bekas jangan dibuang. Cuman resikonya lu lebih capek aja karena kan dia medianya kan lebih kecil. Iya, Yoi. setuju juga. Itu aja sebenarnya sih. Jadi lu air, lu campur cleaner, lu celupin sikat gigi, lu sikat. Udah gitu caranya. Oh sorry, satu lagi. Apa tuh? Sama lu masih siapin microfiber. Microfiber ini memang agak penting, betul. Lap. Tapi dia harus yang namanya microfiber gitu, disebutnya microfiber lah. Fiber ya. Iya, kalau kata orang-orang sih ya, kalau kata orang-orang tuh dia lebih halus. Sesuai Gitu. namanya microfiber. Iya, dia lebih halus kayak gitu. Jadi stepnya tuh lu masih langsung kering juga aja. Berarti Jadi habis lu lu sikatin, Lu celupin air nih, sikat yang udah lu campur cleaner, lu Iya. sikatin, langsung lu tutup tuh pakai microfiber. oh nggak perlu gue bilas pakai air bersih lagi. Jangan lu bilas lah, Oh, nggak oke. perlu Oke, gitu. paham. Langsung lu lap pakai microfiber Paham. kayak gitu. Makanya Terus? dia dry clean kan, Dry clean. semi dry clean lah. Kayak gitu sebenarnya. Dan itu berlaku untuk semua bagian dari sepatu. Lanjut, habis dari bawah ke Nah, pertama tuh lu dari bawah dulu. Gitu, dari bawah. Kenapa sih dari bawah? Karena dia paling kotor. Iya, Gitu, yang dia paling paling sering kotor. gesekan sama Iya. jalanan lah, Betul, tanah. lu kena aspal, kena Yes. tanah, lu kena Yes. apapun lah gitu. Nah, setelah lu dari bawah, lu baru nih naik ke midsole. Ke midsole. Iya, betul. Oke. Dan sebenarnya step ini ya udah umum banget sih gitu, tapi nggak apa-apa. Kita bahas aja. Oke. Mungkin Gitu, buat dari- gue yang kurang paham ya. Yoi. Penting. Dari outsole lari ke Outsole, midsole. midsole. Ini semua udah bersih.
Nah, lu lari baru ke upper. Upper nih atasnya ini ya. Upper nih atasnya nih. Nah, tapi ada catatan lagi sih, Ja. Apa tuh? Ketika lu udah masuk ke upper, air di mangkok ini tadi mesti lu ganti. Kenapa tuh? Karena udah kotor banget kan. Oh, gara-gara ini bawahnya tadi, outsole-nya pinter tadi. lu. Oh, betul. oke. Pinter-pinter juga lu. Paham Gitu gua. sebenarnya. Jadi supaya kotoran ini nggak masuk lagi nih ke upper. Karena kan upper tuh rata-rata, apalagi kalau misalnya mereka bahannya kanvas ya. Bahan, kayak Kanvas beberapa tuh. merek sepatu yang bahannya kanvas lah ya. Nah, Converse. Ya, Converse. Vans. Kompas. Kompas. Woi. Terus Ada juga. Ventela ya? Ventela tuh. Ventela sih. Ventela Itu tuh lah, apa pokoknya lah. namanya? Asal aduh, Ventela. Kayak gitu dah ini. Terus Kayak gitu. Lanjut. Sorry, Bu. Boleh liatin nggak, Bu? Masih record nggak? Ada tanda merahnya nggak? Masih. Oke, mantap. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi gitu. Ini nih kenapa? Oh enggak ya? Jadi gitu aja. Nah, Oke. habis itu tapi gue saranin lagi nih, Ja. Ketika lu ganti air, kalau buat di upper, apalagi sepatu lu putih, lu ganti pakai air minum aja nggak apa-apa. Air mineral. Soalnya pH-nya lebih bagus. Oh, Gitu. ya? Ngaruh. Ilmu. Ini ilmu. Gitu. Oh, jadi lebih bagus kalau sepatu-sepatu putih untuk upper ini pakainya air mineral. Yoi. Gitu. Soalnya dia pH-nya lebih bagus. pH-nya lebih bagus. Kayak gitu. Penting tuh. Dari upper, lu baru lari ke insole. Gitu. Insole. Nah, insole tuh iklan handphone gue. Iya, udah aman. Terus ya, untuk bagian insole-nya gimana, Puy? Nah, buat insole tuh sebenarnya insole nih, bagian dalam insole ini nih, dia ada yang bisa dicopot sama. Nah, ini kalau Skechers yang merek ini nih, yang tipe ini lah intinya. Nah, ini Skechers ini dia nggak bisa dicabut nih dalamnya nih. Oh, nih. Dalam ini. Nggak bisa dicabut nih. Nah, nggak bisa dicabut ya jangan dipaksain. Oke. Kalau bisa lo cabut, itu lebih bagus buat bersihinnya, lebih enak gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, kalau misalnya lu mau bersihin terus lu cuma masih punya sikat gigi, nggak apa-apa, lu usahain aja lah. Tapi tetap ya, Sebisa balik lagi aja. nggak dilelepin ya. Nggak dilelepin lah. Oh, Jelas nggak dilelepin. Siap. Kayak gitu. Sebenarnya udah sih gitu doang sih, lu mau nyuci sepatu kalau lu males, kalau lu rajin nih. Benar. Kalau lu males, lu lari ke tempat gue. Nah, Puy, balik lagi nih. Tadi lu bilang kan gua nggak boleh pakai deterjen. Lu bilang selalu pakai cleaner. Gua mau nanya nih, produk yang gua pakai itu apa sih? Nah, produk yang gue pakai awal-awalnya ya gue juga coba-coba aja. Dari banyak tempat, dari banyak merek, dari yang paling mahal sampai yang paling murah, sampai yang di daerah-daerah gitu. Ya gue banyak lah udah pernah nyobain lah gitu. Oke. Nah, cuman untuk saat ini Cusu sendiri itu disupport sama yang namanya EcoClean. EcoClean. Iya, ini EcoClean nih. Nah, gue pakai produknya dia sih. Oke. Gitu. Ini gue udah selama 2 bulanan sih pakai ini. Gue udah disupport selama 2 bulanan. Hasilnya? Hasilnya repeat ordernya bagus aja. Oh gitu. Gitu. Apa nih? EcoClean. Yoi. EcoClean easy cleaning tuh kata dia gitu. Jadi lu katanya lebih gampang. Bersihin itu lebih gampang. Yes. Terus ada fresh, clean and safe, dan emang safe banget sih sampai saat ini. Jujur di toko gue belum pernah ada komplainan sih. Safe itu dalam artian material yang digunakan tidak merusak sepatu ini sendiri dong. Semua bahan Gak hanya sepatu. sepatu. Oh, Semua bahan sepatu, tas, gue tetap pakai ini juga. wow. Gitu, tas, dompet, Oke. sama topi gue juga pakai ini. Gitu. Berarti Jadi memang multifungsi aman ya? sih. Yoi. Termasuk untuk bahan kulit sekalipun. Termasuk bahan kulit. Ya pastilah. Wow. Jadi memang aman. Itu keren banget sih. Gitu. Nah, Puy, oke, lu udah ngebahas nih tadi, lu udah ngejelasin gua apa yang lu gunakan. Gua mau tahu nih, kalau kan gua males nih sekarang jadinya kalau untuk nyuci sepatu kan, karena yang gua bilang, gua pernah nyuci sepatu hasilnya kuning jadinya. Kalau gua mau nyuci di Cusius, itu caranya gimana? Kalau lo mau nyuci di Cusius, Cusius. sebenarnya gampang aja sih. Kan Gimana? kita juga udah punya Instagramnya kan. Oh, ada media Instagramnya tuh, sosialnya. nah Instagramnya tuh lo bisa langsung nih lihat di sini nih. Ya, shoes.ind. Nah, gitu. Cusius. Gitu. Tidak aku barat. Cusius. Gitu. Sebenarnya lo bisa langsung masuk ke profil di sana, lo bisa langsung DM, atau kalau mau tanya-tanya dulu terserah. Nah, untuk sekarang domisili kita masih di daerah Depok sama Kelapa Gading nih. Oh, udah gitu Depok aja. sama Kelapa Gading. Yoi, pertamanya gue di Depok karena gue Depok banget. Domisili lu Depok. Yoi. Bisa. Depok tuh. Depok lo cari Depok lo cari. Wuh. Cari. Jangan ada yang itu sensor aja. Jangan mabes. Gitu. Oke.
Nah, udah gitu Terus? kalau lo males keluar nih Ja, panas-panasan nih atau lagi hujanan nih, Nah, kita siap antar jemput. nah itu. Bukan antar jemput, sorry, jemput dan antar. Jemput dan antar. Iya, Kalau kan gua jemput dulu. Selesai dulu dong. Iya. Oke, boleh. Gue jemput dulu, baru gua antar. Oke. Asik. Nah, tadi lu bilang antar jemput. Jemput antar. Jemput antar Nah, free. free dong. Sekota Depok gua. Oh, sekota Depok. Itu saking cintai gue sama kota Depok sih. Wah, parah. Depok tuh yang udah ngelahirin gue, yang udah membesarkan gue dan bikin gue jadi parah. sejauh ini. Ya. Ini. 20 berapa tahun lah ini lah gue di Nah, Depok iya. lah gitu. Pokoknya sesudah Belanda masuk ke sini. Iya. Iya lah. Belanda masuk, Belanda keluar. Yoi, Belanda masuk, Gitu. Belanda keluar. Iya. Benar. Gitu. Nah. Jadi gue cinta banget sama Depok. Nah, kalau untuk di Kelapa Gading juga sama atau beda? Nah, Kelapa Gading sih gue belum. Belum. Kelapa Gading gue belum. Kelapa Iya. Gading mereka harus tetap datang ke sana sih. Oh, datang ke Gitu, store datang ke sendiri. store-nya, betul. Oke. Buat naruh sepatunya. Buat taruh sepatu. Nah, menurut gue sih udah cukup jelas ya tentang choose shoes itu sendiri. Terus tadi kita juga dikasih tahu nih sama si Cipuy bagian-bagian sepatu itu ada apa-apa aja. Terus juga proses pembersihan sepatu itu dari mana mulainya sampai produk yang dia gunakan tuh apa. Dan yang pasti kalau lo pengen cuci sepatu nggak mau ribet, datang aja langsung ke Choose Shoes. Ya, bener? Betul banget. Oke, cukup sekian sampai sini aja, Mas Bro, Mbak Sis semuanya. Thank you.